Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jana Alicia dengan NIM 2502025 dari Agroteknologi B dengan dosen pengampu Ci Salmiati MPD PhD dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, yang kini kita akan membahas tentang agroklimatologi, pengukuran unsur iklim lapangan, curah hujan atau ombrometer. Pendahuluan, latar belakang. Curah hujan merupakan faktor iklim yang paling kritis bagi pertumbuhan tanaman, terutama sebagai sumber utama air tanah. Pengukuran curah hujan menggunakan ombrometer memungkinkan kita memahami ketersediaan air di suatu wilayah untuk menentukan pola tanam yang tepat. Informasi mengenai intensitas hujan, apakah ringan, sedang, atau lebat, sangat penting untuk mengantisipasi risiko banjir maupun kekurangan air pada lahan pertanian. Menurut Asdak pada tahun 2010, curah hujan adalah jumlah air yang jatuh ke permukaan tanah selama periode tertentu yang diukur dengan satuan milimeter atau mm. Tujuan pembuatan alat sederhana ombrometer, membuat alat ukur curah hujan sederhana atau ombrometer, serta memahami prinsip kerjanya melalui pengamatan langsung. Alat dan bahan. Alat-alatnya yang pertama ombrometer kaca dan sederhana. Untuk membuat ombrometer sederhananya kita membutuhkan kayu pramuka, pipa 30 cm, botol mineral 600 ml, gergaji, tali rafiah, obeng dan baut, kemudian cangkul. Untuk yang kedua itu ada AHP atau alat tulis. Kemudian untuk bahan-bahannya itu cuma ada air. Nah, berikut adalah cara kerjanya untuk membuat ombrometer sederhana, yaitu dengan pipa gergaji, kemudian ditutup dengan tutupan pipa dan ditokok-tokok agar ia rekat. Ini tugasnya untuk menjadi tumpuannya si botol tersebut. Nah, botol ini berukuran 600 ml dan dimasukkan corongnya ya, itu direkatkan dengan lakban. Nah, sediakan kayu pramuka, itu dilobangi agar bisa menjadi tumpuannya si obeng. Nah, gunanya ini untuk menopang si pipa tersebut. Setelah dilobangi, itu akan bisa menjadi tumpuan si obeng. Nah, obengnya itu diputar-putar sampai rekat, sampai kuat. Setelah kuat, menjadilah tepangan. Kemudian diikat dengan tali rafia dengan sekuat mungkin dan serapi mungkin. Nah, ini untuk mencongkel tanahnya ya, untuk menjadi tempat tertancapnya si kayu pramuka yang ombrometer sederhana itu ya. Namun tadi memakai parang tidak efisien, kita memakai cangkul, dan ini adalah kelompok dari kelompok sebelah, dia sangat baik. Nah, itu tadi adalah cara kerjanya. Kita masuk ke hasil. Untuk hasilnya di sini ada foto dari ombrometer sederhananya, kemudian ada data dari yang telah kita rekap. Nah, ini adalah pembahasan. Beralih ke data curah hujan yang diukur menggunakan ombrometer selama pengamatan 7 hari. Intensitas hujan sangat fluktuatif. Kita mencatat hari pertama tanpa hujan, namun terjadi peningkatan signifikan pada hari kedua sebesar 26 mm dengan kriteria sedang. Puncaknya terjadi pada hari ke-7 dengan curah hujan mencapai 69 mm yang dikategorikan sebagai hujan lebat. Secara keseluruhan, lingkungan ini memiliki ketersediaan air yang cukup tinggi namun tidak merata setiap harinya. BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat bahwa standar klasifikasi curah hujan di Indonesia menentukan bahwa curah hujan 50-100 mm per hari dikategorikan sebagai hujan lebat. Dari Asdak tahun 2010 dalam buku Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dijelaskan bahwa ombrometer manual atau kaca memberikan akurasi tinggi untuk monitoring presipitasi lokal. Dampak bagi tanamannya adalah dengan adanya lonjakan hujan hingga 69 mm atau lebat, tanaman berisiko mengalami kejenuhan air atau waterlogging
pada media tanam. Jika drainase tidak baik, akar bisa kekurangan oksigen atau anoksia yang memicu pembusukan akar. Namun, curah hujan sedang di hari lain sangat membantu pemenuhan kebutuhan air tanpa perlu penyiraman manual yang intens. Kesimpulan, kondisi curah hujan di lokasi pengamatan bersifat fluktuatif dengan intensitas yang cenderung meningkat di akhir periode. Meskipun sempat tercatat tanpa hujan pada hari pertama, namun rata-rata curah hujan berada pada kategori sedang hingga lebat atau mencapai 69 mm. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air dari alam sangat mencukupi, bahkan cenderung berlebihan pada hari-hari tertentu, sehingga kebutuhan irigasi tambahan sangat minimal. Berikut adalah daftar pustaka. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kampung mainnya di kebun terus. Daripada lu main di kafe tapi bukan kafe lu. Kita main di kebun sendiri, boy. Cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring. I just had to let you know you're